Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ibrahim dengan NIM 232104040014 ingin menjelaskan tentang cagar budaya pada zaman Orde Baru. Yang pertama, pemahaman tentang cagar budaya. Cagar budaya merupakan konotasi terhadap sesuatu yang bernilai sejarah dan perlu mendapatkan tempat untuk senantiasa dilindungi dan dilestarikan karena ia merupakan bentuk perwujudan dari serpian-serpian peristiwa yang ada di masa lalu dan bisa dijadikan sebagai bukti kepada penerus bangsa di masa yang akan datang. Dengan demikian, setiap anak bangsa harus menjaganya dan melindunginya. Peradilan agama merupakan sebuah lembaga negara yang kelahirannya telah melalui berbagai tahapan dari sejarah bangsa, mulai dari zaman kerajaan hingga mengejawah hingga sampai menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sampai seperti saat sekarang ini. Peradilan agama lahir dengan mengikuti sertakan berbagai pemikiran, analisis dari berbagai ahli di zamannya hingga berdiri kokoh sampai saat ini. Ada berbagai kepingan sejarah turun naiknya tensi politik bangsa yang ikut memengaruhi eksistensinya. Bila anak bangsa melihat peradilan agama dalam kondisi saat ini tanpa melongo ke belakang, maka dapat dipastikan sejarah itu akan sendirinya hilang dan bangsa ini akan kehilangan peradilan agama. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan cagar sebagai daerah perlindungan untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Penjagaran adalah perlindungan terhadap tumbuhan, hewan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah, sehingga hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagaran. Adapun budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian, cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran. Karena jika tidak dilindungi, dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting. Artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun benda cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, benda cagar budaya adalah benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagian atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah adalah sebagai berikut, yaitu group of buildings, group of spirit of connection buildings, which because of their architecture, their homogeneity of their place in landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history or science. Bila melihat ketentuan tentang pengertian cagar budaya bila dikonotasikan dengan keberadaan peradilan agama di Indonesia saat ini, maka peradilan agama sesungguhnya sudah termasuk ke dalam golongan benda, yaitu cagar budaya yang sudah seharusnya dilindungi dan dilestarikan dari kepunahan. Kepunahan itu bisa dalam bentuk fisik, bangunan, atau dalam bentuk non-fisik. Peradilan agama merupakan suatu pengejawatahan dari hasil pikiran manusia di zaman itu sejak Indonesia berada di zaman kerajaan, kemudian kolonial Belanda, pra kemerdekaan hingga pasca NKRI.
Sekian teori ini terakhir sampai kokoh seperti saat sekarang ini. Bila dihitung mundur, perayaan agama lahir sejak 150 tahun yang lalu. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Melihat dari umur sejak berdirinya, peradilan agama terlahir dari kehendak rakyat, yaitu dan rakyat saat itu, dan hingga saat ini tetap kukuh, bahkan boleh dikatakan semakin kesini ia semakin eksis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Waktu itu membuktikan bahwa lembaga peradilan agama merupakan benda yang terlahir dari sebuah proses panjang masyarakat Indonesia yang butuh akan dirinya. Oke, bagian kedua yaitu wawasan Nusantara dan NKRI. Banyak penelitian tentang wawasan Nusantara, tapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indriawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara memiliki arti menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian